Sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu, ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong. Sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ya Dodo Baidawi, ya orang yang dikenal sebagai pelapor ya Bang Bantri dan Suginur ya terkait dengan mubahala yang dilakukan yang diduga itu ada unsur penodaan agama. Tentu ya kita bertanya-tanya ya, siapa ini Dodo Baidawi, dan setelah di persidangan dia tidak pernah muncul di media. Dan kali ini dia pun muncul di media memberikan komentar alasan-alasan kenapa dia melaporkan Bambang Trimulyono dan Suginur dari konten mubahala. Dan dia pun memberikan ya responnya bahwa soal teror ya dia juga ada masuk di WA-WA-nya, dan demikian pula ya identitas pribadi beliau itu disebar di media sosial. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pemaparan daripada Dodo Baidawi ini sang pelapor Bang Bantri dan Suginur ini. Jadi kalau bicara tadi Habib nyinggung soal kekhawatiran atau ketakutan karena teror, enggak. Tapi memang teror via WhatsApp dan beberapa informasi pribadi saya juga memang banyak juga Bib di sosial media kemarin. Yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan saya untuk melaporkan ini? Pertama itu kita lagi di kantor nih Bib ceritanya nih. Tiap malam kan kita biasa kumpul santai kan. Nah muncul nih di feed karena konten-konten kita itu sering cari konten soal keagamaan, muncullah konten itu tuh. Awalnya kita pikir nih orang berantem apa kenapa gitu berdua, kok tiba-tiba langsung mubahala. Ternyata setelah saya tonton hingga akhir, jadi itu ada dua konten Bib. Yang pertama konten soal mubahala, yang kedua itu soal ceritanya si Bambang Tri. Dengan tagline itu kalau nggak salah itu judulnya siapa yang menghamili istri Bambang Tri gitu. Jadi diceritalah zaman dia waktu dulu masih di penjara dan segala macam, hingga akhirnya dia melanjutkan untuk bikin buku yang kedua nih. Nggak tahu yang kedua, nggak tahu yang berapa jilidnya. Dan di situ masih menyinggung soal ijazah hoax Jokowi, Bib. Kalau soal dugaan ijazah hoax Jokowi, sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu, ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong. Sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya. Ya itulah penyampaian daripada Dodo Baidawi sang pelapor Bang Bantri dan Suginur ini kepada kepolisian. Nah, apa yang dialami oleh Dodo Baidawi bahwa ternyata dia juga ada teror-teror ya di WA beliau. Demikian pula ya bagaimana identitas pribadi beliau itu banyak berseliweran di media sosial. Memang Dodo Baidawi ini adalah orang yang sebelum-sebelumnya itu banyak dicari karena ya adanya laporan terkait dengan ya mubahala, konten mubahala yang dilakukan oleh Suginur dan Bambang Trimulyono. Dan itu lama baru muncul Dodo Baidawi ya, lama baru muncul orangnya. Dan demikian pula setelah beliau dipanggil untuk kemudian bersaksi di pengadilan, dia ini jarang bicara di media, dan ini baru kali ini dia pun kemudian muncul tampil dan menyampaikan alasan-alasan dia melapor di kepolisian. Sebagaimana yang diungkapkan tadi bahwa ya berawal dari dia mencari konten-konten agama, lalu kemudian menemukan ada sebuah konten yang ini menurutnya agak aneh ya, agak lucu juga, karena kok kenapa ada orang bermubahala segala-segala ya. Mubahalanya itu pun lucu karena itu terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kok berani orang itu melakukan mubahala seperti itu? Kesannya bagi dia itu hal yang aneh, hal yang lucu saja. Tetapi menurutnya bahwa jika memang ya ada dugaan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, kan tidak mesti harus keluar-keluar di media ya. Kenapa harus kemudian memviralkan ya di media sosial? Ya, kenapa harus keluar-keluar ya di berbagai channel-channel YouTube misalnya mendiskusikan ya, mendaur ulang ya? Kenapa tidak melalui jalur hukum? Kenapa tidak menempuh
cara-cara sesuai dengan prosedur hukum ya melaporkan ke kepolisian ya. Kenapa harus berkuar-kuar di ya media? Begitu menurutnya Dodo Baidawi. Tetapi ternyata bahwa ya lewat pengacaranya Bambang Tri dan Suginur ini kan juga sudah pernah melaporkan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tetapi itu pun kemudian dicabut kembali ya dengan alasan karena ya kesulitan untuk kemudian bukti. Karena waktu itu Bambang Tri dalam tahanan dan hanya dia yang bisa mengakses sejumlah saksi-saksi. Ya menurutnya kuasa hukum, ya ini berbahaya ketika diteruskan ya, dan kemungkinan besar itu kalah ya, sehingga dia harus mencabut karena daripada harus kalah ya dalam persidangan. Ini pun menjadi kontroversi dan akhirnya waktu itu ketika kuasa hukum mencabut gugatannya ke Pengadilan Negeri terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, gugatan perdata ini, itu pun ya menjadi perbincangan ya. Banyak tokoh yang kemudian menyayangkan sikap daripada kuasa hukum ini mencabut ya, atau hanya kalau karena takut kalah soal apa tidak ada sejarahnya dalam dunia kepengacaraan, mereka ini katanya kalah ya, makanya lebih baik dicabut ya karena kurang bukti ya, tidak ada saksi-saksi yang bisa memperkuat fakta-fakta yang bisa mendukung dia punya gugatan, makanya pilihannya mereka cabut. Nah disinilah kelemahannya daripada kubu daripada Bambang Tri dan Suginur ini ya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa ini kurang bukti ya, kurang fakta-fakta pendukung ya, kok berani-berani selalu mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Itu kan nanti akan menjadi presiden buruk bagi mereka sendiri. Sekalipun ini pendekatan sekarang ini adalah kasusnya pidana, artinya bahwa beban pembuktian itu ada sama jaksa ya, dan para kuasa hukum ini berharapnya bahwa nanti jaksa lah yang harus membuktikan tuduhannya kepada Bambang Tri Mulyono terkait dengan mubahalah itu ya, apakah betul-betul itu adalah ada unsur tindak pidana penodaan agama atau tidak. Dan pengacara ini selalu ngotot agar jaksa ini mendatangkan ijazah palsu Pak Jokowi. Disitulah dia kadang menyerang balik agar ijazah itu didatangkan, karena lahirnya mubahalah itu ya tidak bisa dipisahkan daripada ya tuntutan dari Bambang Tri terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Dodo Baidawi ini tentu menjadi informasi bagi kita semua bahwa ya dia juga ada upaya-upaya teror ya, dan bagaimana biodata pribadi beliau itu juga disebar dengan maksud itu sebenarnya memberikan tekanan ya psikologis kepada beliau. Tapi sekali lagi beliau ini tidak gentar dan dia sudah berkomitmen bahwa ya apa yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono dan Suginur ini memang ya diduga kuat melanggar ya hukum ya, sehingga harus diproses. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.